Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Pratama, NPM 32. Dalam unjuk bela negara kali ini, saya akan membawa teman-teman dan Pak Latif untuk bernostalgia ke 10 tahun yang lalu. Lebih tepatnya pada Desember 2010, sesuai dengan digambar, yaitu AFF Suzuki Cup 2010. Atau lebih dikenal kalau bahasa Indonesianya itu adalah Piala AFF 2010. Nah, buat yang belum tahu, Piala AFF 2010 itu adalah turnamen bisa dibilang turnamen kecil. Turnamen kecil antar negara Asia Tenggara. Nah, tapi kalau di kalangan Asia Tenggara, jelas piala ini sangat bergengsi. Nah, dalam sejarahnya Indonesia hanya bisa paling bagus itu hanya runner up. Kita sampai saat ini tahun 2020 dari pertama kali dilaksanakan kita belum pernah juara. Nah, kalau teman-teman dan Pak Latif ingat, tahun 2010 itu momen ini, Piala AFF ini benar-benar sangat euforianya luar biasa. Baik dari kalangan orang-orang pemerintahan, artis, atlet, bahkan masyarakat biasa itu benar-benar antusias dengan timnas Indonesia saat itu. Mungkin di sini, mohon maaf jika gambarnya tidak jelas. Nah, di sini kita bisa lihat, mesti teman-teman di sini mukanya gak akan asing dengan mereka. Paling kiri nomor 9 ada striker andalan kita Christian Gonzalez saat itu. Ada juga pemain yang baru naik daun Irfan Bahdim, ada kapten timnas Firman Utina, kiper andalan Marcus Horizon, dan pelatih kita mendiang Alfred Riedel yang baru saja tahun ini ya kalau nggak salah itu meninggal dunia karena penyakit. Rest in peace. Nah, tentu tim ini nggak akan terlupakan. Bahkan jersinya pun saya yakin mungkin teman-teman di sini sadar nggak sadar mungkin punya. Saya jujur dulu juga punya gitu. Saat itu benar-benar jualan jersinya itu saking Indonesia luar biasanya, benar-benar kayak laris manis, mulai dari pernak-pernik kayak sial, jersey, jaket, poster, dan lain-lain. Jelas momen ini gak akan terlupakan ya. Saat itu timnas Indonesia juga bisa dikatakan masih bagus, liga kita juga bagus. Saat itu masih zamannya Indonesia Super League, belum sekarang Liga 1 yang gak jelas itu. Dulu Indonesia intinya klub-klubnya masih bagus lah. Gak kayak sekarang yang kebanyakan, bukannya gak bagus, kayak banyak klub-klub aneh yang muncul gitu, kayak klub-klub campuran, kayak klub-klub lamanya tuh kayak udah nggak ada. Bahkan Sriwijaya yang dulu sering juara sekarang udah degradasi, lalu banyak lah tim yang nggak inkonsisten lainnya. Nah, kembali lagi ke timnas dulu. Nah, timnas kita ini benar-benar bermain luar biasa saat itu. Di fase grup, di sini aja. Nah, di fase grup itu kita benar-benar luar biasa. Kita berhasil membantai Malaysia dengan skor telak 5-1. Kita berhasil mengalahkan Laos dengan skor 6-0. Dan yang terakhir kita mengalahkan bisa dibilang tim terkuat di Asia Tenggara sampai sekarang, yaitu Thailand dengan skor 2-1. Padahal Thailand saat itu punya pemain striker luar biasa yang namanya Terasil Dangda. Terasil Dangda itu sempat bermain di klub, sempat trial di klub Inggris Manchester City dan sempat bermain di Spanyol di Almeria. Tapi saat itu timnas kita berhasil menang. Itu benar-benar luar biasa. Kita berhasil mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Kita berhasil menyapu sempurna poin kita. Karena mungkin kita bermain di GBK juga. Saat itu GBK benar-benar full 85.000 orang kurang lebih. Itu full di saat kita mencetak gol. Itu saat dulu ya, itu benar-benar nggak terbayang euforianya kayak gimana. Itu mungkin kalau di stadion itu merasa udah gila. Nah, lalu akhirnya timnas kita berhasil lolos ke semifinal. Kita ketemu Filipina dan kita berhasil mengalahkan Filipina 2 leg ya, dengan skor masing-masing 1-0. Golnya dicetak oleh striker saat itu, bukan striker naik daun ya. Christian Gonzalez ini sebenarnya sudah punya nama dari dulu, cuman di Piala AFF ini dia bergabung sebagai pemain naturalisasi. Dan hasilnya luar biasa. Dia benar-benar menjadi tulang punggung Indonesia dalam mencetak gol. Dan akhirnya karirnya dia semenjak itu makin melesat.
Oke, lanjut. Tapi sayang sekali negara kita, timnas tercinta Indonesia, saat di final kita ketemu lagi Malaysia. Saat itu optimisnya juga sangat besar ya, karena di fase grup itu kita berhasil mengalahkan dengan skor telak 5-1. Tentu optimisme ini akan semakin besar ya, karena kita sudah pokoknya intinya karena pernah membantai di fase grup, tentu motivasi kita sangat diunggulkan. Nah, tapi sayang sekali di leg pertama final dimain di stadionnya Malaysia di Bukit Jalil, kita benar bermain jelek dan akhirnya kita kalah dengan skor sangat mencolok 3-0. Nah, mungkin nih teman-teman kalau masih ingat, ini adalah striker mereka saat itu berhasil mencetak total 3 gol di final, 2 gol di leg pertama dan 1 gol di leg kedua. Ini striker kebanggaan Malaysia saat itu, Safi Salih. Bahkan di akhir turnamen, selain membawa Malaysia menjadi juara, dia juga berhasil meraih gelar top skor. Nah, saat itu jelas kita euforianya tuh tiba-tiba sangat menurun, karena di saat kita sudah lagi tinggi-tingginya, kita berhasil mengalahkan musuh, bisa dibilang bukan dengan mudah juga sih, pokoknya kita berhasil mengalahkan musuh dengan baik. Malah ketemu lagi Malaysia yang awalnya kita bantai 5-1, kita malah kalah 3-0 di Bukit Jalil. Saat itu Safi Salih benar-benar luar biasa, dan di leg kedua kita menang tapi hanya dengan skor 2-1. Nah, skor ini jelas belum cukup untuk membalikkan kedudukan, karena saat itu Indonesia kalau mau juara seenggak-enggaknya harus menang 3-0 di GBK untuk lanjut ke babak tambahan. Kalau mau langsung juara 4-0. Tapi hanya karena bisa menang 2-1, kita ini hanya bisa membuat agregatnya menjadi 4-2 dan akhirnya Malaysia menjadi juara. Nah, saat itu juga Firman Utina dinobatkan sebagai pemain terbaik. Nah, ada cerita cukup unik dari Safi Salih, di mana Safi Salih walaupun menghancurkan negara kita, dalam artian sepak bolanya menghancurkan, tetapi sebenarnya dia itu bermain di Indonesia. Bahkan juga salah satu pemain top saat itu di Liga Indonesia. Dia itu bermain buat Pelita Jaya di Karawang. Menjadi pemain andalan mereka dalam mencetak gol, sempat bukan menjadi top skor ya, kayak kandidat top skor, mencetak banyak gol di Indonesia, bahkan pemain terbaik Pelita Jaya saat itu. Ya, bayangkan saja rasanya jadi fans Pelita Jaya, di mana pemain tercinta mereka justru menghancurkan timnas negara sendiri. Ini cukup unik. Safi Salih, pemain yang bermain di Indonesia, punya nama di Indonesia, kesayangan di Indonesia, tapi sayang sekali malah menghancurkan kita. Tapi itu tadi itu namanya sportivitas, dimana kalau di lapangan kita adalah lawan gitu. Nah, mungkin sebelumnya ini juga sempat ada kasus ya tentang AFF 2010. Kasusnya sih sudah lama sebenarnya, kayak beberapa tahun yang lalu terungkap, yaitu manajer timnas Indonesia saat itu bilang kalau ada dugaan suap. Beberapa pemain Indonesia katanya disuap agar Malaysia bisa jadi juara. Tetapi apakah itu benar atau enggak ya kita nggak tahu. Karena saat itu pemain yang dituduh sebagai salah satu penerima suap, yaitu bek Maman Abdurrahman, itu membantah. Dan beberapa pemain timnas kita juga membantah, tapi ya nggak ada yang tahu lah. Nah, singkat saja ceritanya tentang Piala AFF 2010, di mana saat itu euforia masyarakat kita luar biasa, benar-benar sangat mendukung timnas sampai kota-kota menjadi sepi, orang lebih milih di rumah atau di tempat nobar demi menonton timnas tercinta kita. Ya walaupun timnas kita akhirnya kalah, tapi kita tetap mengapresiasi usaha mereka, karena saat itu benar-benar bisa membuat masyarakat kita bereuforia luar biasa. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.